such a secret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelis Mutiarum dengan NPM 20030385 dengan dosen pengampu Ibu Nurulia Febrianti MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Baiklah, materi yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup atau organisme yang mempunyai pengaruh timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut. Lingkungan hidup semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Melestarikan lingkungan hidup. Lestari, tetap selama-lamanya, kekal, dan berubah. Kata pelestarian artinya berubah, mengabdi, memelihara, dan melindungi sesuatu dari perubahan. Dalam bahasa Arab, pelestarian semakna dengan al-ihsan, yang berarti menjadikan sesuatu tetap adanya dan menjaga keberadaan karena dilandasi rasa kasih sayang. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan adalah menjaga keberadaan lingkungan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Istilah juga bisa diartikan memperbaiki suatu yang sebelumnya mengalami kerusakan atau kehancuran sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan berharap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Kenapa lingkungan hidup harus dilestarikan? Lingkungan hidup sendiri merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, karena manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian. Yang kedua, manusia dalam memenuhi kebutuhannya, seperti dalam mencari makan dan minum, sangatlah bergantung kepada lingkungan. Sedangkan lingkungan hidup juga menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung dan bergantung dengan lingkungannya. Bagi kehidupan manusia, daya dukung sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik di masa kini maupun masa mendatang. Kelangsungan hidup manusia tergantung dari kebutuhan lingkungannya. Sebaliknya, kebutuhan lingkungan tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengolahnya atau dengan yang lain. Di sini juga dengan adanya lingkungan hubungan dan keselarasan manusia hidup. Manusia dengan lingkungan hidup mempunyai hubungan dan keselarasan yang sangat erat antara keduanya. Keselarasan dalam ajaran Islam mencukupi 4 hal, yaitu keselarasan dengan Tuhan, keselarasan dengan masyarakat, keselarasan dengan lingkungan dan alam, keselarasan dengan diri sendiri. Lingkungan dan manusia terjalin demikian eratnya antara yang satu dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan, karena alam raya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sangat serasi dan selaras bagi kepentingan manusia. Dengan lingkungan hidup dan kelarasan manusia hidup. Quran Surat Al-Mulk ayat 67, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak terlihat pada ciptaan Tuhan yang maha murah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Dari ayat di atas tersebut
Alam yang indah ini diciptakan dengan sangat rapi dan selaras, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan penciptanya. Seperti manusia membutuhkan panas matahari, tetapi pada saat yang sama panas matahari mengakibatkan menguap air. Kemudian pada saat manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 karbon dioksida, tumbuhan-tumbuhan hijau yang mengasimilasi CO2 melalui proses fotosintesis yang dengan oksigen dihasilkannya, sehingga CO2 dan O2 dalam atmosfer kembali seimbang. Hadis tentang upaya pelestarian lingkungan. Hadis tentang perintah menghidupkan lahan yang mati. Hadis Jabir bin Abdullah. Dia berkata, ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata, kami akan sewakan tanah itu untuk mengolahnya dengan sepertiga hasilnya. 1/4 dan 1/2 Rasulullah SAW bersabda, barang siapa Anda memiliki tanah, maka hendaklah ia tanamkan atau serahkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Maka jika dia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri pemeliharaan tanah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Hibah. Materi yang kedua yaitu teologi hubungan manusia dengan alam lingkungan. Makna teologi 1. Istilah teologi lebih sering dimaknai sebagai suatu cabang atau bagian dari ilmu agama yang membahas tentang ketuhanan. Di kalangan umat Islam, istilah teologi ini juga masih belum sepenuhnya dipahami dan diterima. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan penafsiran, maka terlebih dahulu istilah teologi ini akan diberi pengertian sesuai dengan konteks pembahasan tentang hubungan antara manusia dan alam. Dalam konteks pembahasan ini, teologi dimaknai sebagai nilai atau ajaran agama Islam yang berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, makna bebas teologi dalam konteks ini adalah cara menghindarinya Tuhan dalam setiap aspek kegiatan manusia, termasuk dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Dalam aspek praktis, teologis bisa dimaknai sebagai pedoman normatif bagi manusia dalam berperilaku dan berhubungan dengan alam dan lingkungannya. Makna teologi 2. Dalam bahasa yang lebih akademis, teologi bisa dimaknai sebagai sebuah konsep berpikir dan bertindak yang dihubungkan dengan manusia dan alam. Jadi terdapat 3 pusat perhatian dalam bahasa ini, yakni Tuhan, manusia, dan alam yang ketiga merupakan suatu kesatuan hubungan yang tidak ada bersifat fungsional, akan tetapi juga berhubungan yang bersifat spiritual. Dengan lingkungan hidup mengintegrasikan aspek fisik termasuk manusia dan yang non-fisik dan non-empirik. Manusia dan alam semesta termasuk bumi seisinya adalah pencipta Tuhan dan diciptakan dalam keseimbangan provisional dan tertukar atau mempunyai ukuran-ukuran baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berbagai unsur dan elemen yang membentuk alam tersebut diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, sekaligus merupakan bukti kemanusiaan dan kemahabesaran Sang Pencipta dan Pemelihara. Terdapat dalam Quran Surat Taha ayat 53 sampai 54. Dialah yang menentukan dan menghadiri segalanya, sesuatu di alam semesta. Tidak ada sesuatu di alam ini kecuali mereka tunduk dan patuh terhadap ketuhanan. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling mengisi, dan melengkapi suatu dengan yang lain dengan peran yang berbeda-beda. Manusia mempunyai peran dan porsi khusus di antara komponen alam dan makhluk ciptanya. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan. Hidup ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain dan hadis Nabi. 1. Hubungan keimanan dan peribadahan dalam semesta berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Beriman kepada Tuhan melalui alam semesta, karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah. Manusia dilarang memperhamba alam dan dilarang menyembah kecuali hanya kepada Allah yang diciptakan alam.
Hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan alam dengan segala sumber daya diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam guna menunjukkan kehidupan ini. Demikian pula, tidak diperkenalkan pemanfaatan sumber daya alam yang hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi saat ini. Sementara hak-hak pemanfaatan bagi generasi mendatangkan terbaikan manusia dilarang pula melakukan penyalahgunaan. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan hidup ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain dan hadis Nabi. 3. Hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk. Makhluk mempunyai kewajiban untuk memelihara alam untuk berkelanjutan hidup. Tidak hanya bagi manusia saja akan tetapi bagi semua makhluk. Mengabdi asas pemeliharaan dan konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya degenerasi dan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang atau haram yang akan mendatangkan hukuman. Baiklah, materi yang ketiga yaitu pendidikan lingkungan di sekolah. Sejarah pendidikan lingkungan. Sejarah sudah dimulai sejak abad 19, tepatnya pada tahun 1891 saat Wibur Zakman disebut sebagai bapaknya studi tentang alam. Beliau mengusulkan agar guru lebih menekankan bertanya daripada menjawab. Pada tahun 1901 beliau menjadi dekan Fakultas Pendidikan yang memberikan arahan pendidikan alam. Program pendidikan tentang alam pertama kali ditandai dengan Amerika, yaitu di sekolah muslim musim panas untuk guru-guru pendidikan tentang Islam. Pada tahun 1908 terbentuk The American Natural Studies dengan liberal tujuan perkumpulan tersebut adalah membantu mengembangkan penghargaan dan pemahaman tentang alam melalui pengalaman pertama secara langsung di alam, mendukung konservasi wilayah alam dan mendorong untuk menggunakannya dalam pendidikan alam, meningkatkan kualitas dengan penerjemahan melalui sekolah-sekolah, tema-tema, bahan bacaan, dan organisasi-organisasi kealaman. Sejarah pendidikan lingkungan. Fokus utama dari gerakan pendidikan alam, Natural the Movement, adalah pengembangan pemahaman dan rasa hormat manusia terhadap lingkungan. Observasi yang akurat. Hal ini memberikan implikasi bahwa jika seseorang menjadi terkait terhadap lingkungannya, maka akan menjadi lebih peduli terhadap masalah-masalah lingkungan. Pada tahun 1900-an, awal pendidikan konservasi dimulai untuk program. Pada tahun 1920-an, pendidikan konservasi dimulai di sekolah-sekolah. Pada tahun 1930-an, lembaga-lembaga konservasi dibentuk untuk mengawali pengelolaan program pendidikan. Difokuskan untuk membantu generasi muda dan semua orang dewasa memahami karakteristik status pengguna, masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Gerakan ini membantu menyadarkan masyarakat Amerika terhadap degenerasi sumber daya alam dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya sumber daya alam untuk masyarakat dan mengembangkan warga negara untuk mendukung program pengelolaan sumber daya alam. Tujuan pendidikan lingkungan. Tujuan jangka panjang pendidikan lingkungan adalah mengembangkan setiap warga dengan biofisik dan masalah-masalah yang terkait, membangun kesadaran agar warga negara terlibat secara efektif dalam bertindak menuju pengembangan masa depan yang lebih baik di Uni. Implisit dan asumsi bahwa terdapat hubungan langsung antara karakteristik lingkungan biofisika dengan kualitas hidup manusia yang tentu merupakan prinsip dasar dari ekologi, bukan pada lingkungannya. Oleh karena itu, dalam pengembangan program pendidikan lingkungan, hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah aspek perilaku manusia, khususnya dan paling penting lagi yaitu interaksi manusia secara langsung dengan lingkungan, biofisik, dan kemampuan manusia untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan. Jadi, para pendidik lingkungan tidak hanya memiliki pemanfaatan tentang lingkungan saja, tetapi memahami dasar tentang manusia. Merupakan perlebihan dari kedua hal itu, pemahaman tentang lingkungan dan tentang manusia. Tujuan pendidikan lingkungan.
Tujuan pendidikan lingkungan harus sejalan dengan tujuan pendidikan secara umum dan tidak realistis jika pemikiran pendidikan tentang manusia dalam segmen yang terpisah-pisah tujuannya. Pendidikan adalah membantu manusia merealisasikan potensi-potensi penting yang demikian. Sejalan dengan tujuan ini, ada beberapa keterampilan spesifik yang berulang kali dapat memecahkan masalah lingkungan. A. Pengguna informasi di luar persepsinya. B. Kesadaran pengindraannya. C. Hubungan diri sendiri dengan masyarakat. D. Berpikir ekologis. E. Pengembangan nilai dan klarifikasi. Pendekatan program instruksional untuk pendidikan lingkungan. Hasil penelitian menemukan bahwa masa anak-anak merupakan masa yang penting untuk pengembangan konsep diri dan kepekaan untuk menjawab warga negara yang tidak bertanggung jawab. Pendidikan lingkungan harus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengeksplor lingkungan baik secara penginderaan, secara fisik dan intelektual, dan mendapatkan informasi tentang munculnya masalah-masalah lingkungan dan memberikan cara-cara kepada siswa untuk bertindak membantu memecahkan masalah-masalah lingkungan. Hal yang paling mendasar munculnya krisis lingkungan adalah gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi forum untuk mengembangkan keyakinan-keyakinan atau sikap-sikap dan nilai-nilai sesuai dengan individu. Hidup harmonis dengan lingkungan. Pendekatan program instruksional untuk pendidikan lingkungan. Keyakinan, sikap, dan nilai-nilai berubah, maka maknanya tidak memuaskan. Individu yang mempercayai dan memiliki sikap dan nilai tersebut. Contohnya, bila individu tidak memiliki sikap dan nilai dengan formalitas yang kuat terhadap kualitas air, maka individu akan merasa terganggu jika ada industri yang mencemari air. Oleh karena itu, sekolah harus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mempertimbangkan dan mengklarifikasi nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Selanjutnya, sekolah harus mampu merancang program pembelajaran untuk membantu pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, mempunyai pemecahan masalah, strategi berubah sosial. Keterampilan seperti ini akan membantu siswa untuk mencapai tujuannya secara lebih efektif yang muncul dari sikap peduli lingkungan. Baiklah, sekian dari materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is